Iya, hari ini Rabu tanggal 2 September 2020. Kembali kita menyatu dalam renungan harian Toraya dalam penghayatan iman kita. Karena itu, mari siapkan hati, kita datang memohon pertolongan dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, hari Engkau anugerahkan ini sungguh kami nikmati. Dan terima kasih ya Tuhan bahwa Engkau kembali memberi kesempatan bagi kami semua untuk mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, mampukanlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 12 ayat 22 sampai 37. Firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendahnya apabila ia tidak diikatnya dahulu oleh orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan ia di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal.
Nah, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Kamu karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, dan dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari cerita ini, firman Tuhan ini simpulkan dalam sebuah tema, yaitu takjub versus cemburu. Takjub versus cemburu. Wah, ini menantang ini. Tiramban versus mengimburu. Nah, itu bahasa Torajanya. Banyak hal yang membuat kita bisa takjub kepada seseorang. Walaupun banyak juga hal yang membuat kita cemburu terhadap tindakan orang lain. Dan akibatnya kadang kita marah, bahkan benci orang yang membuat kita melahirkan kecemburuan itu. Sadar atau tidak, itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saat Yesus menyembuhkan dan mengusir setan, orang Farisi menuduh Yesus menggunakan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Dan saat itu penyembuhan terhadap orang yang kerasukan setan justru menimbulkan dua reaksi, yaitu reaksi yang menimbulkan rasa takjub, dan yang lain menimbulkan rasa cemburu. Ya, yang menimbulkan rasa takjub dari orang itu bahkan telah menimbulkan diskusi di antara orang banyak bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinantikan. Sedangkan reaksi yang lain adalah tindakan orang-orang Farisi yang marah karena kecemburuannya, sehingga menuduh Yesus mengusir setan dengan pertolongan Beelzebul. Dan dari sini Yesus tahu bahwa orang Farisi justrulah di mereka lah yang mempraktekkan ritual pengusiran setan itu, ya, dengan Beelzebul. Ya, bahkan orang Farisi meyakini bahwa setan hanya dapat diusir oleh pertolongan Tuhan. Oh, ini juga luar biasa penghayatan ini, tetapi tidak seperti apa yang mereka imani yang terjadi. Mereka tahu Tuhanlah yang akan menolong, tapi justru mereka sering melakukan ritual-ritual pengusiran setan dengan kekuatan-kekuatan gaib. Nah, saudara-saudara, jika kita mengamati perjalanan kehidupan kita, maka pertanyaannya adalah, apakah kita menyaksikan seseorang berhasil melakukan sesuatu, kita pun ikut bangga?
Ataukah kita justru memberi respon seperti orang Farisi yang justru cemburu terhadap tindakan baik yang dilakukan oleh Yesus? Nah, dari bacaan ini kita dapat belajar bahwa takjub akan memberi daya dorong terhadap diri kita untuk berbuat yang lebih baik. Saya kira ini bagaimana kita menghargai dan bangga keberhasilan anak kita, justru itu akan mendorong memberi motivasi kepada kita. Bagaimana tetangga kita, orang yang ada di sekitar kita mengalami keberhasilan, justru itu akan menambah semangat bagi kita. Masa dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Tapi jangan cemburu buta. Nah, ini juga harus kita sadari. Cemburu akan membuat kita marah, tentu cemburu yang berlebihan, dan bisa jadi kita membenci orang yang kepadanya kita menaruh cemburu. Bukannya kita bangga. Karena itu jangan cemburu jika orang lain berhasil melakukan ini dan itu untuk kebaikan sesama. Karena itu marilah kita terus berusaha untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan, melakukan yang terbaik, dan Tuhan pasti akan memberi pula yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Sungguh agunglah karyamu ya Tuhan, bahwa Engkau yang telah merancang dalam kehidupan kami, bahkan memberi potensi sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri, sehingga kami boleh menikmati dan meraih keberhasilan, kesuksesan hanya karena pertolongan Tuhan. Dan itu ajarlah kami untuk bersyukur dan terus mendapat dorongan juga ketika saudara-saudara kami, orang yang ada di sekitar kami mengalami kesuksesan. Justru akan menguatkan kami, memotivasi kami untuk melakukan yang terbaik juga bagi Tuhan. Tolonglah kami ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.